Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dimanapun Anda berada, baik di rumah atau di pekerjaan, di perjalanan. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyikan buku ND HKBP nomor 14 ayat 1 dan ayat 5. Puji Hamu jauh Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian pada hari Sabtu 4 Juli 2020 dari Kitab Mazmur pasal 145 ayat 8 mengatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di sebuah pemakaman kecil di halaman gereja paroki di Olney, Inggris, berdiri batu nisan granit dengan tulisan Pastor John Newton, seorang pelayan budak di Afrika. Dengan kemurahan yang berlimpah dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, memelihara, memulihkan, memaafkan, dan ditunjuk untuk mengkhotbahkan iman. Dia menuliskan kesaksian hidupnya dalam sebuah lagu, Imagine Grace. Imagine Grace adalah lagu pujian Kristen yang ada dalam buku nyanyian rohani Olney Hymns pada halaman 53, dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan judul Ajaib Benar Anugerah pada Kidung Jemaat nomor 40. Pada tahun 1779, kira-kira abad 18, John Newton membuat lirik lagu Imagine Grace dan dipublikasikan pada tahun 1835. Saudara-saudara, seorang pria bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Aku
benar-benar ingin selamat, aku akan melakukan apa saja atau pergi kemana saja untuk mendapatkannya. Lantas seorang yang lain menjawab, "Maaf, saudaraku, engkau sudah terlambat untuk itu. Karena keselamatan Anda sudah selesai ratusan tahun yang lalu di Bukit Golgota. Itu adalah pekerjaan yang sudah selesai. Yang harus Anda lakukan hanyalah menerima Kristus dalam hidupmu." Renungan hari ini, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Kita sebut Imaging Grace. Kasih karunia Allah itu seperti berlian. Ketika Anda bergeser ke sudut yang lain untuk melihatnya, maka Anda akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Anda akan melihatnya bersinar dengan cara yang baru. Saudara-saudara, memang betul, segala sesuatu di sekitar kita mengajarkan bahwa kita harus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak ada makan siang yang gratis. Begitu kata pepatah. Hidup ini adalah berkompetisi, dan itu berarti harus bekerja keras. Kita sungguh menghargai usaha dan keringat. Itu disebut etos kerja. Tetapi berbeda dengan Injil Tuhan kita. Perbedaannya, kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, dan itu cuma-cuma, gratis. Jika Anda mencoba bertanya kepada 50 orang secara acak, bagaimana Anda bisa masuk surga, Anda akan mendapatkan banyak jawaban yang berbeda. Pada dasarnya, sebagian besar akan mengatakan bahwa untuk mendapatkan jalan ke surga, Anda harus berusaha menjadi baik, bertingkah laku baik, jangan pernah melakukan dosa atau kekerasan atau kejahatan. Lakukanlah moral yang baik. Itulah upaya kita masuk surga. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 mengatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Kita perlu memahami bahwa Allah berfirman di sini bahwa keselamatan benar-benar gratis. Anda tidak harus bekerja untuk hadiah itu. Tuhan berkata, keselamatan itu benar-benar gratis. Anda tidak bisa berusaha sendiri untuk mendapatkannya. Anda tidak bisa mempelajarinya. Anda tidak bisa membelinya. Anda tidak bisa bekerja dan berusaha untuk mendapatkan itu. Inilah perbedaan mendasar antara agama Kristen dan agama-agama lainnya. Setiap sistem kepercayaan atau kepercayaan lain di dunia, termasuk agama Buddha, Hindu, Islam, mengajarkan bahwa keselamatan adalah sesuatu yang Anda kerjakan atau hasilkan. Kekristenan berbeda. Itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota.
Dengan itu Ia membayar keselamatan kita. Dia membayar dosa-dosa kita. Itu sudah dilakukannya. Yesus Kristuslah hadiah terbesar. Hadiah Tuhan Allah Bapa kita untuk kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi dari segala sesuatu. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah kami jemaat-Mu yang Engkau tebus. Teguhkanlah bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskanlah kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan janganlah biarkan kami terpisah dari sisi-Mu, sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Berilah kekuatan bagi kami yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, kesehatan bagi yang sakit, penghidupan bagi yang miskin melarat dan menderita, serta lindungilah mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Berkatilah kami sekalian, baik lanjut usia, yang dewasa maupun anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1 dan ayat 5. Terpujilah Tuhan yang Esa, yang Maha Murah dan Maha Kasih selama-lamanya, yang Maha Murah, Maha Kasih selamanya. Mari sembah Tuhan yang Esa, berilah hormat, kuasa dan pujian baginya. Berilah hormat dan pujian baginya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.
Saudara-saudara, selamat berakhir pekan dimanapun Anda melakukannya. Nikmatilah anugerah Tuhan kita. Dan jika dari antara saudara-saudara bermaksud mengikuti kebaktian minggu di gereja masing-masing, marilah kita persiapkan diri kita dengan memperhatikan protokol kesehatan di daerah kita masing-masing, di gereja kita masing-masing. Tuhan memberkati.